Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ma'mun yang dirahmati Allah, akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk Imam Tarawih nanti malam akan diisi oleh Bapak Basuki Yenarno, dan untuk pagi hari ini akan diisi oleh beliau Bapak Aziz SAG. Marilah sebelum untuk dimulai kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Aziz SAG, waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzab wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ma'un yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan sudah berpuasa memasuki hari berapa Bapak? 4 ya? 4. Berarti bodohnya kurang pintar tadi. Masih sulit. Alhamdulillah pula saya bisa bersilaturahmi lagi di Masjid Al-Ma'un. Terakhir saya mengisi di sini tahun 2003. Berarti sudah 23 tahun. Kalau tidak salah dulu masih musola. Kalau tidak salah. Dulu saya mengajar di SMK 1 tahun 2003. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali. Dan kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan satu materi tentang musayyar vs mukhayyar. Apa itu musayyar? Apa itu mukhayyar? Coba siapa yang tahu jawab. Kalau betul boleh pulang. Salah rencana. Musayyar itu apa saja yang Allah berikan kepada hambanya. Hambanya terima beres. Kewajibannya tinggal bersyukur saja. Karena sifatnya dependen, hanya bergantung pada Allah, maka tidak ada pengaruhnya terhadap pahala dan dosa. Karena tidak berpengaruh dengan pahala dan dosa, maka tidak menyebabkan seseorang masuk surga atau neraka. Itu namanya musayyar. Tetapi kalau berdampak pada pahala dan dosa, menyebabkan orang masuk neraka atau surga, itu namanya mukhayyar. Paham ya? Nggak ada yang paham? Contoh musayyar, misalnya rambut. Rambut itu tidak menyebabkan orang masuk surga atau neraka, tidak berpahala ataupun dosa, apapun rambutnya. Apa pernah dengar besok yang masuk surga rambutnya keriting? Gak ada. Apa yang rambutnya lurus masuk neraka? Belum tentu. Rambut itu musayyar.
kita tinggal terima beres, disyukuri saja. Itulah musayyar, misalnya rambut. Kalau mau diubah-ubah, nah itu nanti namanya muhayyar. Ketika diubah maka bisa berpahala, bisa berdosa. Berdosa kalau tujuannya komersial, buat pamer, bikin konten, biar laris di televisi, akunnya juga laris. Nah itu malah berdosa, namanya pamer. Wong nggak punya modal, karya Allah direka-reka. Disemir misalnya, boleh nggak rambut itu disemir? Boleh, asal semirnya warna-warni, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Tapi kalau hitam malah tidak boleh. Dalam satu peperangan Nabi pernah berhadapan dengan musuh yang muda-muda. Sementara pasukan Nabi tua-tua, wis doar pensiun. Apa siasat Nabi? Pasukannya do disemir rambutnya, merah, kuning, hijau, malah kelihatan muda. Begitu terbit fajar, berhadapan dengan musuh, musuhnya grogi semua. Loh kok nom-nom? Padahal udah tua-tua. Nah ini berpahala Bapak Ibu. Maka nanti bapak-bapak pulang boleh semir rambutnya, biar ibu-ibu tambah kepencut. Tapi warna-warni, merah boleh, kuning boleh, hijau boleh. Yang hitam malah tidak boleh. Kalau buat komersial, mengelabui orang, wis pensiun dikira main ketok jomblo terus disemir hitam, nggak boleh. Tapi kalau semir hitam buat pasangannya yang resmi, sah, ada surat nikahnya, dipakai di kamar, di rumah, boleh. Ini namanya muhayyar. Jadi bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Yang positif menyebabkan orang masuk surga, yang negatif menyebabkan orang masuk neraka. Itu namanya muhayyar. Contoh lain misalnya mata, kan bermacam-macam. Ono sing bunder, besar, sipit, pelota-peloto. Itu nggak ada pengaruhnya terhadap surga dan neraka. Apa orang yang matanya sipit masuk neraka? Belum tentu. Apa yang pelota-peloto masuk surga? Belum tentu. Nggak ada pengaruhnya. Tetapi kalau sudah direkayasa, saniki kata nggih, murid saya di SMK 1 dong nganggo softline mata kucing. Itu loh gurunya malah pelota-peloto ketakutin niku. Tak karone wani karo guru jebul pamer softline mata kucing. Warnane ijo niku lho, Bu. Padahal ora sah nganggo softline karo duit wis ijo matane lho. Tetep nganggo softline. Semua dipamerke ngono. Nah, kalau sudah seperti itu bernilai negatif. Apalagi ada Bapak Ibu anak-anak muda sekarang mata ditato coba. Gak cuma badan, gak cuma tangan, gak cuma punggung kaki, mata ditato coba. Dekat kornea itu kan bahaya. Ada yang gambarnya Hello Kitty, ada yang gambarnya Doraemon, temannya Giant, Soneo, Sasuke apa gitu. Mahal itu 3 juta. Ya kalau berhasil, kalau gagal buta itu. Tujuannya komersial, biar akunnya laris, pamer, upload di Facebook, YouTube, TikTok, di grup WA. Itu bernilai negatif. Kalau mau bagus matanya, Rasulullah memberikan anjuran sunnahnya pakai celak. Nah, celak itu malah sunnah. Apalagi buat pasangannya di rumah, itu berpahala dan menambah peluang kesempatan emas untuk masuk surga. Tapi kalau ditato-tato tadi sangat bahaya Bapak Ibu. Dan seterusnya semua yang ada pada diri kita itu namanya musayyar. Kita tinggal beres, tinggal mensyukurinya. Termasuk warna kulit, hitam, putih, kuning, kuning langsat, gelap, negro, itu musayyar. Di surga besok apa yang ada orang kulitnya putih semua belum tentu. Apa yang hitam masuk neraka belum tentu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil melepas katras. Dalam banyak peperangan Nabi justru memimpin pasukan-pasukannya, dipilih justru dari budak-budak. Perang Mu'tah misalnya,
Nabi mengangkat 3 komandan berlapis. Komandan yang pertama dari budak. Namanya Zaid bin Harisah. Ini mantan budak. Nabi pilih malah jadi komandan utama. Orang nomor 1 di perang Mu'tah. Yang pasukannya 3.000 melawan 200.000. Bayangkan, ini bukan misi perang, misi bunuh diri. Tapi Nabi mengangkat pemimpin pertama adalah Zaid bin Harisah. Yang kedua justru cucunya Nabi, sepupunya Nabi, namanya Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Ini sepupunya Nabi, Ja'far bin Abu Thalib. Baru yang ketiga, komandan yang ketiga, lapis 3, golongan Ansor, golongan bangsawan, justru lapis 3, namanya Abdullah bin Ruwahah. Muadzin, Bapak Ibu, Nabi pilihkan 2 orang. Yang satu buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Yang satu lagi Bilal, budak dari Afrika. Nabi malah nggak milih kulit putih, tapi yang hitam, bahkan yang satu buta. 2 orang ini berlomba-lomba mengambil pahala terbaik di waktu subuh. Bilal yang terbiasa adzan dikalahkan oleh Abdullah bin Umi Maktum yang matanya buta. Itu gara-gara apa? Pernah bertemu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya tidak ke masjid?" Emang kenapa? "Saya buta ya Rasul. Kalau duhur asar mungkin banyak orang, saya bisa 3 detik ada yang nonton. Ini subuh ya Rasulullah, rumah saya jauh, gelap, ada yang nonton. Boleh nggak saya ke masjid?" Apa jawaban Nabi, Bapak Ibu? "Ya Abdullah, dengar adzan nggak?" "Dengar ya Rasulullah." Mari kita ke masjid." Jadi ukurannya bukan jauh dekat, ya dengar apa tidak. Dimanapun rumahnya, kalau dengar masjid harus ke masjid walaupun buta. Inilah Abdullah bin Umi Maktum. Gak ada tawar-menawar. Maka ingin tahu ya Abdullah berapa pahala orang yang adzan? Kalahkan Bilal. Bilal yang biasa adzan subuh didahului oleh Abdullah bin Umi Maktum. Maka sejak saat itu adzan subuh ada 2. Yang satu sekitar jam 3 malam, yang satu pas subuh, itu adanya Bilal. Apa syarat menjadi muadzin? Nabi memilih yang suaranya keras, lantang, nafasnya panjang. Ini syarat adzan, syarat utama, syarat administrasi. Nanti syarat-syarat lainnya, lagunya bagus, tajwidnya betul, fasih, itu syarat-syarat yang lain. Nah, apa yang kita miliki namanya musayyar. Bisa menjadi muhayyar kalau kita manage, kita olah, dan dapat mendatangkan pahala kalau manajemennya bagus. Satu lagi Bapak Ibu yang sering jadi masalah di masyarakat, yaitu tentang hari lahir dan hari meninggal. Itu musayyar Bapak Ibu. Kapan orang itu lahir, kapan orang itu meninggal, nggak ada pengaruhnya terhadap pahala dan dosa. Bukan karena hari orang itu masuk surga atau masuk neraka. Orang sering bilang, tetangga kita bagus ya meninggalnya hari Jumat. Pernah dengar betul? Benar ya? Mohon maaf Bapak Ibu, mulai sekarang kita ralat. Kalau kita mengatakan tetangga kita bagus ya meninggal hari Jumat, sama saja mengatakan yang meninggal hari lain adalah jelek. Coba Bapak Ibu, saya pernah diundang tahlilan. Sedang ngobrol-ngobrol sama yang seripah, di depan saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Kebetulan tahlilannya malam Selasa. Malam sebelumnya pas malam Jumat juga ada seripah yang ngejak cerita ngalem-ngalem yang meninggal kemarin. Kemarin bagus ya meninggalnya hari Jumat. Padahal itu pas acara tahlil di hari malam Selasa. Apa tuan rumah nggak tersinggung Bapak Ibu? Apa nggak keloro-loro langsung taksir menenggelam rebut boy? Enak saja bilang kemarin bagus ya tetangga kita meninggal hari Jumat. Ngomongnya di depan orang yang seripah yang meninggalnya hari Senin, kan tersinggung itu. Gak ada pengaruhnya Bapak Ibu. Begitu pula hari lahir, gak mungkin menyebabkan orang masuk surga dan neraka hanya karena hari. Coba Bapak Ibu, kita lihat.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya hari apa? Senin, bukan Jumat. Berarti jelek dong. Ayo. Nabi lahir Senin bukan Jumat. Kapan Nabi Muhammad meninggal? Harinya Senin bukan Jumat. Masa Nabi masuk neraka? Gak mungkin. Jadi bukan masalah harinya, tapi masalah amal perbuatannya. Sekarang tak balik. Fir'aun meninggalnya hari apa? Jumat. Masa masuk surga? Enak aja, surga yang baik. Jumat itu Bapak Ibu, tapi masuk neraka, tobatnya tidak diterima. Ketika hari Jumat tenggelam, cengap tenggelam itu tenggelam 70 kali Fir'aun itu. Sampai memohon kepada ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Kalau caranya begini aku beriman kepada Nabi Musa, kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Fir'aun itu Bapak Ibu tenggelam 70 kali minta tobat. Apa kata Allah? Ya Fir'aun, andai saja Musa memaafkan, aku terima tobatmu. Luar biasa nih Bapak Ibu. Fir'aun yang begitu sadis, kejam, dolim, beringas, bertaubat, hampir saja Allah terima taubatnya. Dilalah Musa nggak mau. Kata Allah, demi keutamaanmu ya Musa, kalau kamu memaafkan taubat dan Fir'aun akan aku terima. Tapi Musa nggak mau, sudah terlalu mangkel, gemes, gedem-gedem oleh Fir'aun. Musa nggak mau, maka taubatnya tidak diterima. Itu di hari Jumat Bapak Ibu. Itu artinya hari itu musayar. Maka Bapak Ibu tolong diralat. Sekarang jangan mengatakan tetangga kita, saudara kita meninggalnya bagus ya hari Jumat, diralat. Paling aman kalau kita mengatakan tetangga kita bagus ya meninggalnya hari Sayyidul Anam, hari yang paling baik. Kalau kita mengatakan hari Jumat hari yang paling baik, berarti hari lain masih baik. Aman ya? Aman, mending seperti itu aja. Dan hari-hari itu memang sudah Allah tetapkan sejak di Lauhil Mahfud 50.000 yang lalu sebelum alam jagat raya ini diciptakan. Allah sendiri yang memberikan nama-nama hari, dimulai dari hari Ahad. Wahidun, setunggal, hari pertama menjadi Ahad. Isnaini, hari kedua menjadi Senin. Salasa, hari ketiga menjadi Selasa. Arba'a, hari keempat menjadi Rebo. Khomsa, hari kelima menjadi Kamis. Jumat memang untuk berjamaah. Dan Jumat adalah hari raya yang ketiga, hari raya umat Islam setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Semuanya hari-hari yang telah Allah tetapkan. Sifatnya musayar, kita tinggal terima beres. Kewajibannya hanya bersyukur. Maka Nabi mengatakan, la yanzuru ila suwarikum bi amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa, wajah, fisik, badan seseorang, juga hartanya tidak dinilai. Yang Allah lihat, walakin yanzuru ila qulubikum, hatinya, wa a'malikum, amal perbuatannya. Ini yang Allah lihat. Maka Bapak Ibu, apa yang kita miliki sesungguhnya milik Allah, titipan Allah. Ketika diambil, monggo saja ya Allah, itu bukan punyaku, itu titipanmu yang sifatnya musayar. Namun demikian kita bisa mengolahnya menjadi muhayyar agar bernilai positif, tidak bernilai negatif, yang bisa menyebabkan orang masuk surga dan terhindar dari neraka, yaitu hati dan amal perbuatan menjadi barokah. Sambung ya. Iki ngantos jam itu iki. Jam itu. Kuat nopo? Iya ngantos jam itu nggih. Panjenengan kula tak wangsul. Cetak ndelok jam 14 dulu. Oh sudah 18 menit sambung nggih. Besok lagi insya Allah kita sambung dengan materi yang lain atau kelanjutan dari musayar dan mukhayyar, yaitu barokah.
Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Benarnya dari Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.